Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang selalu menyertai dan menguatkan kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita mulai dengan Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Dalam kehidupan ini kita semua masing-masing pasti punya rutinitas, pasti punya tanggung jawab. Dalam menjalani rutinitas ataupun tanggung jawab itu, dibutuhkan sebuah konsistensi, selain dari komitmen dan dedikasi yang sungguh. Seorang mantan pemain American football yang berasal dari Inggris, yang bernama Paul Charles Merson, pernah mengatakan, "If you want to be successful, you need consistency, and if you don't have it, you've got no chance." Kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, maka kita perlu konsistensi. Dan kalau kita tidak punya konsistensi, maka kita tidak punya kesempatan. Konsistensi adalah hal yang sangat penting dalam studi, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam berbagai hal. Kita perlu konsisten di dalamnya. Tuhan menghendaki agar kita konsisten. Seringkali firman Tuhan menyatakan akan konsistensi. Dan dalam renungan kali ini kita akan belajar 7 konsistensi yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya. Konsistensi yang pertama adalah konsisten dalam mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kita manusia. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Karena sifat dari kasih yang tidak berkesudahan, maka seharusnya praktek kasih kita juga tidak berkesudahan. Kita harus konsisten dalam mengasihi. Seperti Tuhan juga yang konsisten dalam kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, konsisten dalam beriman. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, di situ dinyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hidup di bumi ini bagaikan sebuah perlombaan iman, dan perlombaan iman ini membutuhkan konsistensi dalam beriman. Tanpa iman, tidak ada yang berkenan kepada Allah. Tuhan menghendaki kita semua tetap beriman kepada-Nya. Yang ketiga, konsisten dalam melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 tertulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang kendor, sedang malas melayani Tuhan, mari bangkit kembali dan layani Dia dengan penuh semangat. Yang keempat, konsisten dalam berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Dan dalam Lukas 18, di situ Tuhan nyatakan tentang pentingnya doa yang tidak jemu-jemu. Berdoa bukan hanya sekali-sekali, saudara, kemudian berhenti dan tidak lagi berdoa. Berdoa harus dilakukan dengan konsisten. Yang kelima, konsisten dalam mengampuni. Dalam Matius pasal 18 ayat 21-22 tertulis, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni butuh konsistensi. Sama hakikatnya dengan mengasihi. Dalam kasih ada pengampunan. Jadi kalau kita konsisten dalam kasih, kita juga akan konsisten dalam mengampuni. Yang keenam, konsisten dalam kerajinan. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Rajin berbicara konsistensi. Rajin dalam bekerja, rajin dalam berusaha. Itu butuh konsistensi. Kalau kita malas-malasan, kita bukanlah orang yang konsisten. Tuhan mau saudara dan saya konsisten dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam berkarya, dalam bekerja, dan dalam melakukan tugas tanggung jawab kita. Yang ketujuh, konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 bagian A dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki konsistensi sebagai orang-orang percaya. Konsistensi adalah salah satu sikap yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang konsisten sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami semua untuk konsisten dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tidak bermalas-malasan, tidak berhenti dalam mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan untuk kami lakukan, tapi terus konsisten, terus bersemangat dalam melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.